Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua, khususnya para pria Abraham yang diberkati oleh Tuhan. Malam ini kita jumpa lagi Bapak-bapak, kita akan menikmati persekutuan pria ya dalam satu tema istri di mata suami. Ya, namun sebelumnya kita akan menikmati pujian bersama dan kita akan berdoa agar sepanjang beberapa menit ke depan bersama-sama kita menikmati penyertaan Tuhan, bahkan lawatan Tuhan dalam setiap rumah tangga kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus malam ini kami para pria, para suami, kepala rumah tangga dapat berhimpun bersama-sama dalam media online ini. Kami percaya Tuhan, apapun bentuk pelayanan kami percaya Tuhan tetap ada dan bersama-sama dengan kami, memberkati dalam setiap keberadaan dimanapun kami berada. Kami menyerahkan Tuhan setiap puji-pujian yang bersama-sama kami akan dengar dan kami naikkan bersama. Bahkan juga firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kami sebagai suami, kepala keluarga, biar Tuhan senantiasa memberkati. Kami mulaikan persekutuan ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa, menunggu, menanti janji-Mu Tuhan. Jadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa, menunggu, menanti janji-Mu Tuhan.
Puji Tuhan, kita sudah dikuatkan melalui puji-pujian yang kita ikut nyanyi bersama ya. Dan Tuhan memberkati melalui kasih-Nya yang besar, menyertai setiap kita, kepala keluarga, para suami. Puji Tuhan. Mari Bapak-bapak kita melihat bagian firman Tuhan pada malam ini dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-7 ya. Bagaimana istri di mata suami ya, khusus ibadah malam ini, persekutuan kita para pria, para suami. Kita akan baca bersama-sama 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-7. Demikian juga kamu, ya, ditujukan kepada suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Nah, para pria Abraham yang diberkati oleh Tuhan, mari malam ini kita evaluasi kembali bagaimana kehendak Tuhan, kerinduan Tuhan, bahkan hukum Tuhan bagi kita para suami. Ya, kita melihat pertama, hidup dengan bijaksana bersama istrimu. Pasal 7 bagian A nih ya. Hidup bersama, saudara, saya artikan secara harafiah, secara gampangnya saudara ya, bahwa Allah sudah mempersatukan kita ya melalui pernikahan. Nah, kesatuan yang Tuhan jadikan adalah dimanapun keberadaan saudara sebagai suami, ya, bahwa istri juga ada di situ, saudara. Ya. Sehingga dengan tubuh kita ini, kita tidak bisa menyepelekan bahwa tubuhmu juga adalah tubuh istrimu, saudara. Amin. Ya. Apa yang sudah dipersatukan? Nah, kata dipersatukan itu menjadi satu. Kemana bapak-bapak pergi, di situ juga ada istrimu, saudara. Walaupun secara fisik tidak bersama, saudara. Tetapi bahwa Allah sudah mempersatukan. Haleluya. Ya, sehingga ketika engkau bekerja di kantor sendiri, istrimu juga ada bersama-sama denganmu. Ketika engkau sedang berjalan, saudara, ada pasangan hidupmu juga bersama-sama dengan engkau. Sehingga kita tidak terlalu mudah atau terlalu menggampangkan bahwa Anda tidak sendiri sekarang. Ya, jadi kita tidak akan memberikan tubuh kita sebagai suami dan kita melihat ya di luar sana ya. Semoga tidak di sana sini ya, saudara ya, bahwa ada banyak para pria, para suami khususnya ketika di luar rumah sudah punya kebebasan pribadi. Entah melakukan hal-hal yang mungkin istri tidak tahu. Saudara tidak, saudara ya. Perasaan istri walaupun tidak melihat tetap kuat, saudara. Insting daripada istri. Nah, kita disadarkan malam ini ya. Dimanapun keberadaan saudara sebagai suami, istrimu ada di situ. Itulah hidup bersama. Pertama ya, hidup bersama dengan istrimu. Dan dikatakan bijaksana. Ya. Kata bijaksana saya melihat terjemahnya adalah pengetahuan. Kalau bicara pengetahuan ini bicara tentang Allah, saudara. Nah, kita melihat bahwa untuk kaitannya dengan Allah, jadi Petrus menuliskan hal ini, memerintahkan untuk semua para suami untuk selalu menggumulkan apa yang Tuhan rindukan dalam setiap hubungan nikah, saudara. Ya, jadi terhadap istri, ya, saudara, bagaimana Allah selalu rindukan persekutuan dengan umatnya, dengan jemaatnya. Jadi hiduplah bijaksana dengan istrimu. Jadi pertama ya, perintah pertama ini saudara,
dimanapun engkau berada, istrimu ada di situ. Sehingga engkau tidak akan memperlakukan tubuhmu dengan hal-hal yang mendukakan istrimu. Dan ya, hidup bijaksana dikatakan bahwa kaitkan itu dengan kerinduan Allah yang selalu merindukan persekutuan dengan umatnya, dengan jemaatnya. Jadi pertama, perintah daripada firman Tuhan, hiduplah bijaksana dengan istrimu, mengandung arti seperti itu ya, Bapak-bapak. Paham ya? Kemudian kita melihat apa perintah yang kedua, dikatakan memberi hormat kepada istri. Wah, ini kalau konteksnya pada zaman Romawi dulu enggak ya, istri yang memberi hormat, bukan suami memberi hormat. Tetapi Petrus menuliskan seperti ini, ya, suami memberi hormat kepada istri, hormatilah mereka. Suami-suami hormati istrimu karena apa? Mereka adalah pribadi kaum. Ya, kata kaum itu diterjemahkan sebagai bejana yang lemah, saudara. Nah, lemah ini bukan berarti emosi atau kepintaran atau kemampuan, bukan, saudara ya. Kita melihat ada banyak kadang-kala ya, suami-suami nggak berani di depannya, dia suruh istrinya, mama ada tamu ya, mama coba lihat dah, seperti bukan ya. Jadi kaum yang lebih lemah diartikan pribadi secara fisik, saudara. Bejana yang lebih lemah. Kita akui bahwa sebagai suami-suami tentu secara fisik saudara lebih kuat ya. Bukan istri yang lebih kuat, yang six pack istri. Saudara lemah gemulai, enggak saudara ya. Saudara lebih kuat, para pria lebih kuat. Tetapi istrimu adalah kaum atau bejana yang lebih lemah secara fisik. Saudara pandang seperti itu, hormati bahwa pasanganmu adalah kaum yang lebih lemah yang kita perlu jaga, lindungi karena dia secara fisik ya, dia adalah lebih lemah dari kita. Puji Tuhan ya, kita melihat Bapak pria Abraham diberkati oleh Tuhan, dua perintah ini bukan pilihan ya. Kalau saya mau lakukan ya tidak. Ini perintah, bukan pilihan, saudara. Karena setiap perintah pasti ada konsekuen, ya, ada reward, ada punish, ya, ada berkat, ada istilahnya kalau perjanjian lama ada kutuk istilahnya. Ya. Perintah itu kalau dilakukan ada imbalannya, tetapi kalau tidak dilakukan ada konsekuen. Nah ini jelas, saudara ya. Apa konsekuensinya jikalau kita tidak melakukan? Firman Tuhan dikatakan di dalam bagian yang terakhir, supaya doamu jangan terhalang. Nah ini ada kaitannya saudara. Suami-suami kalau doamu mau dijawab oleh Tuhan, mau didengar oleh Tuhan, ambil sikap sedemikian. Ya, tempatkan istrimu, hiduplah bersama dengan bijaksana. Saya sudah jelaskan tadi. Kedua, pandang dia sebagai pribadi yang lebih lemah dari Anda. Sehingga kewajiban kita menjaga dia, melindungi, merawat. Karena dia satu bejana. Saudara dapat bayangkan bejana itu periuk yang lebih lemah. Gak taruh gampang pecah. Karena secara fisik dia lebih lemah dari kita. Ya saudara ya. Nah, kita melihat bagian itu. Bahkan dikatakan dalam ayat yang ke-12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, ya, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Jadi kalau suami-suami tidak melakukan perintah Tuhan ini, di mata Tuhan kita sebagai suami-suami adalah jahat. Ya ini firman Tuhan ya, dalam konteks dikatakan hidup bersama suami istri dalam satu perikop.
Jadi kalau kita tidak mau dinilai jahat di mata Tuhan, saudara. Ya, saudara, mari kita belajar sebagai suami, memandang siapa istri kita. Yang pertama, hiduplah bijaksana dengan dia. Saudara, yang kedua, pandanglah dia sebagai satu bejana yang lebih lemah, yang kita harus jaga, lindungi. Saudara. Ya, malam ini mari kita lihat istri kita. Ya, saudara, mungkin kalau dia lagi tidur, saudara pandang. I'm sorry, my darling. Ya. Maafkan saya. Mungkin selama ini ya saya tidak memperlakukan engkau seperti itu. Malam ini terjadi malam pemulihan ya Bapak-bapak. Supaya apa? Doa kita terjawab oleh doa Tuhan ya, dan kita tidak dipandang jahat di mata Tuhan, saudara. Nah, lebih dalam kita melihat bagaimana istri di mata Tuhan dikatakan ya kaum yang lebih lemah, dan ingat dia teman pewaris. Istri kita teman pewaris untuk kehidupan. Sekarang memang gender laki-laki dan pria dipisahkan, ada perlakuan gender. Tetapi di mata Tuhan, kita sama nanti di surga, saudara ya. Dia teman pewaris, saudara. Tidak ada level sebagai pewaris. Dikatakan teman pewaris, saudara. Sebab itu mari, para pria Abraham diberkati oleh Tuhan, bapak-bapak yang diberkati oleh Tuhan, malam ini kita evaluasi. Ya, kejantanan kita sebagai kepala keluarga, sebagai suami khususnya. Bagaimana kita memandang istri kita. Supaya apa? Pertama, doa kita dijawab oleh Tuhan. Saya tahu ada banyak pergumulan sebagai suami. Engkau datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Mungkin salah satunya doamu belum dijawab ketika kita evaluasi malam ini. Bagaimana kita memperlakukan istri kita. Dan kedua, kita terhindar ya dari stempel, istilahnya kita jahat di mata Tuhan. Kiranya Tuhan memulihkan kita sebagai suami-suami malam hari ini ya. Mari kita berdoa supaya berkat Tuhan tercurah bagi kita sebagai kepala keluarga yang mengayomi istri dan anak-anak kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, senang sekali kami malam hari ini diingatkan kembali bagaimana sikap kami sebagai suami memperlakukan istri yang Tuhan sudah kirim ya, dan Tuhan sudah persatukan sehingga kami mau belajar hidup bijaksana bersama istri. Dimanapun keberadaan kami sebagai suami, entah kami bekerja di ladang, di toko, di kantor, dimanapun, kami yakin istri kami juga ada bersama-sama karena Engkau sudah mempersatukan. Ampuni kami selama ini sikap kami Tuhan untuk tidak menghargai istri kami. Biarlah senantiasa kerinduan Tuhan juga menjadi kerinduan kami untuk selalu hidup bersekutu dengan istri kami Tuhan. Kami mohonkan berkat-Mu, pemulihan-Mu Tuhan atas rumah tangga kami, sebab disitulah Tuhan perintahkan berkat-berkat Tuhan mengalir atas rumah tangga kami, anak-anak kami, pekerjaan, usaha, dagang kami. Terima kasih Tuhan. Pulihkan setiap rumah tangga kami malam ini Tuhan. Kami rindukan berkat Tuhan mengalir. Dan mari bapak-bapak, tadakanlah kedua tangan dan imanmu kepada Tuhan. Apapun yang kau sedang hadapi, gumuli malam hari ini, yakin Tuhan adakan pemulihan. Penyakit disembuhkan, masa depan dipulihkan, pekerjaan dipulihkan, usaha dagang dipulihkan. Karena Tuhan mendengar doa kita. Haleluya. Turunlah kiranya berkat yang dari Allah Bapa, kasih setia Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Dan penghiburan sukacita persekutuan dari Allah Roh Kudus memberkati kita. Turunlah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Turunlah kiranya berkat Tuhan atas buah-buah nikahmu. Turunlah kiranya berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Turunlah kiranya berkat Tuhan atas cita-cita masa depan pendidikan anak-anak cucumu. Diberkatilah. Demikian juga turunlah berkat Tuhan atas iman, pengabdian, dan pelayananmu kepada Tuhan. Dibuat berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, mulai hari ini, sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan
Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa pada hari dan jam yang sama minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia